kami dari Pukat Keuskupan Agung Jakarta sangat berbahagia sekali bahwa tahun ini kami dapat menyelenggarakan kembali Run for You. Karena Run for You adalah acara tahunan daripada Pukat KAJ. Dan kita selalu menyelenggarakan Run for You sesuai dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta pada tahun ini, di mana tahun ini kita arah dasarnya adalah kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Dan intensio dantis kita pada acara Run for You pada tahun ini adalah untuk membantu komunitas San Egidio dan juga Yayasan Triasi, serta membantu Lembaga Daya Dharma LDD, KAJ. Dan Run for You tahun ini kebetulan juga adalah merupakan acara kegiatan Pukat KAJ dalam rangka jubileum tahun 2025 ini. Jadi kami dalam tahun ini akan mengajak para anggota komunitas dan juga para kaum awam untuk kita bersama-sama mengajak disabilitas ini untuk ikut berbahagia, berlari bersama, juga berdonasi bersama, sehingga mengangkat martabat mereka sebagai manusia untuk berbahagia bersama. Dan kita dari pengurus Pukat mengucapkan terima kasih karena dalam tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya panitianya ini selalu adalah orang-orang muda. Jadi tidak ada yang usianya 40 tahun ke atas mungkin. Semuanya 40 tahun ke bawah mungkin. Iya Alex ya. Atau kamu. Dan ini kami berbahagia sekali karena semangatnya tinggi, kreativitasnya tinggi, sehingga mengajak yang lain juga untuk lebih beraktivitas nantinya. Mungkin itu dari kami, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Baik, selamat siang sekali lagi buat teman-teman yang baru hadir. Jadi saya Launis Chandra, saya akan memandu acara kita pada siang hari ini. Run for You ini tahun ini memasuki Run for You yang ke-7. Setiap tahun, kecuali pada saat pandemi kali ya, kita mengadakan acara lari sehat, lari senang, bahagia lahir batin, tapi kita juga melakukan donasi atau peduli kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, tahun ini kita akan mengadakan kembali Run for You 2025 dan akan diadakan tanggal 1 Juni 2025, tetapi pendaftarannya akan dibuka nanti tanggal 15 Maret. Kita akan bicara lebih detail mengenai acara kita nanti pada saat talk show, tapi pada saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Selamat siang Bapak Kardinal. Kemudian sudah hadir bersama kita juga selain Pak Paulus adalah Ketua Panitia Run for You 2025, Bapak Alexander. Dan juga saya ingin mengundang perwakilan dari Intensio Dantis, yaitu lembaga-lembaga yang mendapatkan donasi atau perhatian pada tahun ini dari Run for You 2025 adalah perwakilan dari Triasi dan dari San Egidio. Silakan Bapak. Baik, saya ingin ngobrol sebentar dengan Bapak Kardinal terlebih dahulu, Bapak, mengenai arah dasar Keuskupan Agung Jakarta 2025, yaitu kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Boleh dijelaskan Bapak Uskup mengenai apa yang dimaksud dengan saudara-saudara yang lemah dan miskin dan kepeduliannya itu seperti apa? Monggo, kita semua ada di sini. Secara ringkas, saya mau mengatakan begini. Di dalam kosakata Gereja Katolik yang berkaitan dengan iman, itu ada dua kata, yaitu mengungkapkan iman dan mewujudkan iman.
Yang dimaksud dengan mengungkapkan iman adalah ibadah resmi maupun tidak resmi. Perayaan Ekaristi itu resmi, ziarah itu tidak resmi, liturgi. Itu tidak usah diapa-apakan pun, umat Katolik akan jalan. Karena sudah ada aturannya, sudah ada ritusnya, nyanyian juga tersedia, semua sudah lengkap. Tetapi mengungkapkan iman itu tidak cukup. Iman juga harus diwujudkan. Itulah yang di dalam doa Bapa Kami ada pada kalimat datanglah kerajaan-Mu. Kalau sekarang dalam rangka Run for You, pasti saya tidak akan bicara tentang mengungkapkan iman, tetapi tentang mewujudkan iman. Atau dalam bahasa Quran itu ibadah sosial. Sejak tahun 2016 sampai 2020, umat Keuskupan Agung Jakarta diajak untuk mewujudkan iman dengan pegangan Pancasila 2016 sampai 2020. Maka setiap tahun umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta diajak, didorong untuk mencari jalan-jalan baru mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang sila yang nomor 3, persatuan Indonesia, misalnya salah satu penandanya adalah kalau masuk ke katedral itu ada patung Bunda Maria yang khas Jakarta, tidak akan pernah ketemu di tempat lain. Karena itu adalah penanda ketika umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta mendalami apa artinya persatuan Indonesia. Patungnya misalnya pakaiannya Bunda Maria tidak biru, tetapi warna-warni. Nah, warna-warninya adalah batik, kain-kain khas dari bukan seluruh, tapi dari berbagai macam tempat di Indonesia. Di dada Bunda Maria itu ada gambar Garuda Pancasila. Itu di Vatikan pun pasti tidak ada gambar seperti itu. Di mahkotanya ada peta Indonesia. Yaitu setiap tahun sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu didalami dan ada penanda-penandanya. Salah satu penanda untuk 5 tahun adalah rosario merah putih. Umat Katolik suka berdoa rosario kan, tapi rosarionya bisa putih, bisa hitam, bisa coklat. Nah, rosario Keuskupan Agung Jakarta itu merah putih. Untuk mengajak umat yang paling mudah lewat gerakan itu, kalau berdoa silahkan ingat akan negara dan bangsa kita. Itu 2016 sampai 2020. Sudah kepanjangan ya. Nah, sejak 2022, karena 2021 kita tidak bisa apa-apa. Sejak 2022 sampai nanti 2026, yang diajakkan kepada umat adalah mewujudkan ajaran sosial gereja. Nah, ajaran sosial gereja itu pokoknya juga 5. 1, martabat manusia, menghormati, menjunjung tinggi martabat manusia. Yang kedua, kebaikan bersama. Yang ketiga, solidaritas dan subsidiaritas. Yang keempat adalah memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Dan nanti tahun 2026 adalah tanggung jawab untuk menjaga keutuhan ciptaan. Jadi 5. Sekarang kita ada di tahun keempat. Jadi urut-urutannya begini.
Yang paling pokok di dalam ajaran sosial gereja adalah hormat terhadap martabat manusia. Nah, ketika kita sungguh-sungguh menghormati martabat manusia, maka idealnya siapapun kita di Indonesia ini mesti mengalami yang namanya kebaikan bersama, kesejahteraan umum. Kalau kepentingan-kepentingan pokok dasar itu belum tercukupi, artinya martabatnya belum sesuai dengan yang kita cita-citakan. Dan itu tidak hormat atau hormat terhadap manusia itu seringkali tersembunyi di dalam kalimat-kalimat yang tidak kita sadari. Jadi misalnya, kalau kita sekarang tahun keempat ya, memberikan perhatian lebih kepada orang miskin. Orang miskin. Coba dibandingkan kalimatnya dengan yang saya katakan begini. Memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Beda apa enggak itu? Sangat berbeda. Karena kalau saya mengatakan memberi perhatian kepada orang miskin, itu kita sudah mengecap ini orang lain, bukan kami. Tetapi kalau saya menggunakan bahasa yang berbeda, memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung, kita sudah menghormati saudara-saudara kita itu dengan menyebut mereka, teman-teman kita itu sebagai saudari-saudara yang kurang beruntung. Nah, kalau kita sungguh menghormati martabat manusia, yang harus kita perjuangkan adalah kebaikan bersama. Nah, kalau kebaikan bersama ini mau dicapai di dalam masyarakat, kan tidak pernah ada yang sama rata sama rasa, kan tidak pernah ada. Selalu ada yang kalah di dalam perjalanan sejarah itu. Maka yang ketiga adalah solidaritas, kesetiakawanan. Solidaritas itu sebesar apapun, pasti akan ada saudari-saudara kita yang tertinggal. Itulah yang kita sebut saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Dulu masih ada istilah dulu, bukan artinya yang saya tahu sampai 2-3 minggu yang lalu itu adalah misalnya usaha mikro. Usaha mikro itu biasa. Tetapi saya baca di dalam Kompas, saya bukan agen Kompas ya, tapi itu saya baca di situ yang memperkenalkan dan mengusik hati saya karena muncul istilah baru ultra mikro. Yang mikro saja sudah susah, apalagi yang ultra mikro. Yang miskin, yang paling miskin di antara saudari-saudara kita yang miskin. Nah, inilah yang ingin kita beri perhatian secara lebih kepada pada tahun ini, tahun ajaran sosial gereja yang keempat. Itulah yang saya kira diperhatikan oleh Yayasan Tri Asih, yang diperhatikan oleh komunitas San Egidio. Ada banyak sekali yang lain, tetapi yang hadir sekarang adalah Yayasan Tri Asih dan komunitas San Egidio. Nanti tahun depan, tahun 2026, kita akan memberi perhatian, tanggung jawab kita untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, nanti kalau sudah 10 tahun, 2016 sampai 2020, intermezzo 1 tahun COVID, 2022 sampai 2026, bungkus ajaran sosial gereja, rencananya tahun 2027 Keuskupan Agung Jakarta akan mengadakan Kongres Ekaristi. Itu kombinasi antara ungkapan iman dan perwujudan iman. Sekarang kita ada pada tahun yang keempat. Moga-moga itu saja Pak ya, nanti terlalu panjang.
Nggak apa-apa Bapak Uskup, soalnya pertanyaan saya udah diborong semua. Ada beberapa pertanyaan saya berikan ke Bapak Uskup, ternyata udah dijawab semua dalam satu penjelasan luar biasa Bapak Uskup. Jadi Bapak Uskup, apa harapannya kepada masyarakat untuk Run for You ini? Harapannya tentu supaya banyak saudari-saudara kita yang terlibat, bukan sebagai panitia saja, tetapi juga yang ikut mendukung. Ini bukan masalah hanya lari atau berkumpul, tetapi masalahnya atau kesempatannya adalah mengajak semakin banyak saudari-saudara kita siapapun dia untuk menyadari realitas kita, masyarakat kita sebagai bangsa masih jauh dari harapan yang dicanangkan di dalam cita-cita kemerdekaan. Masih sangat jauh. Bahkan Imam Besar Istiqlal, saya masih ingat betul karena bagi saya itu seperti geledek di tengah siang hari bolong. Pada pidato 17 Agustus, Bapak Imam Besar yang sekarang jadi Menteri Agama itu berbicara mengenai luka kemerdekaan. Luka kemerdekaan. Yang dimaksudkan adalah kesenjangan antara saudari-saudara kita yang tidak mempunyai akses apapun dalam bidang hidup apapun, itulah yang disebut ultramikro, dengan saudari-saudara kita yang mau apapun bisa. Membeli gunung juga bisa, membeli pulau juga bisa, membeli partai juga bisa. Sorry. Ini keterucut ini tidak. Bukan maksud saya. Membeli apapun bisa. Jauh, jaraknya sangat jauh. Itulah yang namanya luka kemerdekaan. Dan kita semua dalam peranan yang sesederhana apapun diajak untuk ikut mengobati luka kemerdekaan itu. Terima kasih Bapak Uskup. Teman-teman, dua dari penerima donasi pada tahun ini adalah yayasan yang juga merupakan penerjemahan dari kepedulian lebih kepada saudara lemah dan miskin. Tapi tahun ini dua lembaga ini kita fokuskan lebih pada anak-anak, dan anak-anak ini adalah anak-anak yang ultramikro tadi, di mana mereka sudah lemah, sudah miskin, tapi mereka juga punya kekurangan. Ada yang kekurangannya tunagrahita. Jadi IQ-nya itu antara 0 sampai di bawah 70. Terus kemudian ada anak-anak yang kurang beruntung yang ada di bawah jembatan, kolong jembatan, anak-anak jalanan, yang kemudian ini diurusi oleh kedua lembaga yayasan dan komunitas ini. Menariknya, dua-dua ini mempunyai 3 prinsip. Yang satu Triasi, yang satu San Egidio itu juga punya 3. Yang Triasi ini kasih Tuhan, kasih orang tua, dan kasih pembimbing atau kasih pengajar. Begitu ya Pak ya? Kalau yang San Egidionya itu ada 3P. Prayer, Poverty, and Peace. Jadi doa, karena mulainya dari komunitas doa, kemudian poverty, jadi mengurusi saudara-saudara kita yang memang miskin, dan juga mempromosikan perdamaian. Nah, saya ingin mengobrol dengan masing-masing penerima donasi ini. Saya akan mulai dengan Pak Julius Iwan Sunarko. Beliau adalah Ketua Pembina Yayasan Panti Asuhan Triasi. Selamat siang Pak, kayaknya belum dinyalakan ini. Coba saya nyalakan. Sudah ya? Baik. Udah. Bapak boleh diceritakan Pak sedikit aja mengenai Triasi itu apa sih dan gimana mulainya? Baik, terima kasih. Sebelum seperti Bapak Uskup Kardinal tadi sampaikan, supaya nggak berpanjang lebar, terima kasih juga mengapresiasi sebelum menjawab atas perhatian kepada kami Yayasan Triasi oleh kegiatan yang dikoordinir oleh Pukat dalam Run for You ini. Jadi Triasi secara singkatnya boleh kami ceritakan mengenai sejarahnya.
Jadi berawal ketika itu tahun 1969 oleh seorang ibu bernama Maria Paula Lima, itu peduli terhadap mereka yang berkebutuhan khusus anak-anak tunagrahita itu. Lalu tahun 1973 bekerja sama dengan dua rekan lainnya, Ibu Elizabeth Ekawati Thohir, juga Ibu Sintawati Tanu Andoyo, itu mendirikanlah sebuah yayasan. Jadi supaya melembaga, karena bagaimanapun kalau Monsinyur Leo Sikoto ketika itu mohon izin, Monsinyur Bapak Uskup Kardinal Suharyo, ini sekedar laporan, awam pun boleh berkesempatan. Ya, sebagai karya kerasulan awam, Yayasan Tri Asih diberikan ruang untuk menebarkan jala bagi mereka yang berkekurangan, berkebutuhan khusus dan difabel. Jadi Yayasan Tri Asih memang betul seperti diutarakan tadi, itu berfokus kepada mereka anak-anak tunagrahita. Ini mungkin kurang begitu populer mengenai tunagrahita ya. Tunagrahita itu anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental. Jadi betul, yang kami asuh, yang kami kelola ini adalah mereka yang memiliki intelektual di bawah 70, rata-rata bahkan 50 ke bawah, begitu. Rata-rata 50 ke bawah. Sekarang ada berapa gedungkah dan berapa sekarang anak yang diurus oleh Yayasan Tri Asih? Dan saya dengar ini bukan cuma panti aja tapi juga ada sekolahnya ya, jadi ada dua ya, kegiatannya. Betul. Jadi berawal ketika itu tahun 1969 itu berawal dari sebuah garasi kediaman pendiri Ibu Maria Gema itu, lalu berangsur berkembang menjadi sebuah panti yang sekarang di sekolah itu di Kampung Duri, itu untuk pelayanan anak-anak pendidikan SD LBC 1, jadi sekolah luar biasa. Terus tahun 1980 sudah berkembang di Kemanggisan, Kebonjeruk, itu ada sekolah mulai dari SD LBC sampai dengan SMK. Jadi SD, SMP dan SMK ditambah UPK. Jadi unit untuk pelayanan lanjut UPL juga ada. Di situ mereka kita fasilitasi. Di samping mereka kita terapi supaya mereka bisa memperoleh kesetaraan di dalam berkarya. Mereka juga kita wadahi dengan kegiatan workshop. Mereka boleh berkarya dengan kegiatan mereka yang produktif. Jadi kita tidak ingin mereka dengan kondisi yang sudah berkekurangan lalu dikomersilkan, bahwa mereka juga memiliki kelebihan yang bisa kita bina. Jadi mereka berjumlah 180-an. 180-an? Ya, itu dari yang mereka yang sekolah dari SMA, SMK, SMP dan SD, itu mereka dididik oleh guru-guru dan pendamping, juga ada terapisnya. Juga yang di panti rawat sendiri juga lengkap semua menerima terapi, yang mereka memang harus mendapat pelayanan yang prima agar mereka juga tidak sebatas untuk menggadaikan nasib menunggu saatnya tiba, begitu. Pak, saya ingin tanya nih Pak sebagai orang awam, ini kan ada dari SD sampai SMP gitu ya, sampai SMK, tapi kan ada anak-anak yang untuk belajar, untuk berhitung aja nggak bisa nih gitu, dengan IQ yang rendah. Apakah mereka juga ikut sekolah atau mereka yang justru ada di panti itu adalah mereka-mereka yang nggak bisa bersekolah? Ya. Jadi memang ketika mereka masuk ke Tri Asih, ini kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Karolus. Jadi mereka di asesmen lah kira-kira kebutuhan mereka, daya tangkap mereka, tingkat intelektual yang bersamaan itu berapa sebelum dikirim ke kami. Jadi melalui verifikasi yang demikian supaya kami jangan sampai keliru mengelola atau menangani mereka. Jadi kalau mereka yang memang dalam kondisi cacat mental berat, ya itu pasti tidak bisa diapa-apakan. Namun di Tri Asih dengan berbagai layanan terapi, di situ ada terapi patterning, ada snusulan, ya, ada terapi wicara, terapi segala macamnya, itu kita lengkap. Jadi mereka mendapat pembekalan dari seluruh penanganan terapi itu sehingga bisa dipersiapkan untuk dididik dan dilatih untuk menenun, untuk menjahit dan segala macam. Tapi nggak bisa sekolah? Kalau mereka memang dalam peningkatan pertumbuhannya memungkinkan bisa sekolah,
sekolah menerima dan menyambut mereka untuk di. Nah, sekolah itu paling tidak IQ-nya berapa? Kalau sekolah rata-rata yang bisa kita kelola oleh guru-guru kita itu rata-rata 70 ke atas. 70 ke atas Ya. Jadi kalau di bawah itu enggak. Kalau itu kita nanti dipersiapkan di panti. Jadi di panti itu mereka benar-benar dijaga, dirawat ya, diterapi, sama mereka dibimbing, dibina. Nah, kalau para IQ-nya, pendamping. mohon maaf nih teman-teman, saya ingin tanya, kalau IQ-nya sekitar 30-40 itu bisa diajarin apa ya? Kalau dari yang sederhana seperti itu, 30-40 pasti mereka untuk mengenali diri aja sulit ya, pasti sulit. Tapi mereka bisa mempolakan gerak mereka, ya, bisa mengingat, daya ingat mereka bisa menjadi lebih baik, tidak lebih buruk. Jadi mereka diajarin dengan kegiatan untuk mengenal diri sendiri. Di situ ada namanya bina diri, di mana anak difasilitasi supaya mereka bisa bertumbuh kembang menurut rasio yang mereka dapatkan. 30-40 pun menurut kita tidak mungkin, tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi mereka bisa berbuat itu. Ingin tanya Pak, kalau anak-anak yang di bawah 70 ini, itu kan mereka harus ada pendampingan. Satu anak ini didampingin berapa orang nih Pak? Ya. Baik, mengenai pendamping memang luar biasanya di Triasih. Satu pasien, ya, satu anak asuh kami itu didampingi oleh 2 pendamping. 2 pendamping? Ditambah dengan terapi. Berapa banyak beda terapinya. Jadi ada terapi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi yang pasti pendamping 2. Karena selama 24 jam mereka itu kita rawat dan kita jaga. Jadi nggak mungkin kalau mengadakan tenaga 1 orang 24 jam full, itu saya kira juga mereka juga harus bisa memberikan stamina layanan yang begitu baik. Jadi ada 2 shift begitu. Pak, ini kalau boleh tahu dengan begitu banyaknya orang yang terlibat untuk mengurus satu anak nih, berapa biayanya sebulan operasional Triasih ini jadinya? Dan gimana dapat dananya Pak? Wah, ini agak ngeri-ngeri dijawabnya dikit kali ya. Mengenai biaya, jujur saja, ya inilah satu tantangan bagi Triasih. Makanya sekali lagi kegiatan yang digalang oleh Pukat melalui Ranfoyu ini kami sangat bersyukur. Karena kegiatan kami membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Satu anak klien kami itu rata-rata 1 bulan 10.500.000. Sedangkan mereka maksimal mampu itu setengah udah luar biasa. Tapi apakah mereka tidak mampu membayar terus kita tolak, tidak kita layani? Itu juga tidak. Justru keberadaan Triasih di situ. Ya, mereka memperoleh biaya dari donasi. Selama ini terima kasih kepada Keuskupan Agung Jakarta yang telah memfasilitasi kami untuk menyapa para volunteer, para donatur yang boleh kami rawat. Jadi biaya sebesar 10.500.000 per anak itu didanai dari donatur yang kurang lebih kalau selama ini masih boleh kita catat di dalam pembukuan kita itu sekitar 750 sampai dengan 800 juta. Namun seiring berjalan waktu kita pun khawatir kalau donatur nanti semakin menyusut dan semakin hilang akhirnya karena dampak seperti COVID yang lalu itu sangat besar pukulan bagi kami karena mereka yang selama ini telah mendermakan kelebihannya itu otomatis berpengaruh terhadap dedikasi kontribusi sumbangsihnya kepada Triasih. Yang selebihnya dari kalangan mereka, semampunya mereka membayar berapa, selebihnya kita perdayakan mereka melalui hasil karya itulah mereka bisa berkreasi membuat bahan-bahan yang bisa dipasarkan. Basar-basar di setiap perjumpaan dalam Jumat pertama seperti itu, karena di paroki-paroki kami juga sekarang sudah terbatas. Kami tahu bahwa yang berkebutuhan seperti Yayasan Triasih pun juga banyak rekan-rekan kami, sehingga kami harus membuat satu inovasi bagaimana supaya ini semua bisa tercukupi melalui media-media yang sekarang marak dengan sistem digitalisasi ini, melalui website yang kita buat, melalui media-media sosial yang kita rancang supaya menarik para volunteer untuk berbela rasa terhadap Triasih supaya lebih banyak dikenal dan mereka lebih banyak tahu apa itu Down syndrome, apakah itu tunagrahita. Demikian. Pak, ini ada pertanyaan tadi sebelum saya masuk lagi ke apa yang kita lihat di depan. Kalau kita lihat dari presentasinya ini gedungnya bagus Pak gitu. Banyak yang bertanya kenapa masih harus dibantu didonasi? Terima kasih. Ini pertanyaan sangat menarik sekali Mas.
Dilematika kami itu memang seperti ini. Ketika sosok secara fisik tampilannya begitu megah, Yayasan Triasih sudah kaya, tidak perlu dibantu. Sedih kami jujur. Karena apa? Justru sebetulnya inilah sebagai pertanggungjawaban kami, pengejawantahan atas para mereka yang berdonasi ke dalam Triasih. Jadi kita tidak ingin Triasih hanya seperti yang lalu-lalu tanpa perkembangan. Pertumbuhan fisik ini adalah untuk fasilitas mereka. Bangunan workshop panti rawat kita yang 6 lantai itu juga dibiayai dari mereka-mereka yang telah berdonasi kepada Triasih. Sehingga kalau mereka Triasih begitu megah nampaknya, ya itulah hasil karya mereka. Triasih terbuka. Siapapun berhak untuk menyandang saham di Triasih. Karena apa yang kami terima pasti kita wujudkan untuk mengelola mereka-mereka yang dititipkan kepada yayasan. Demikian. Terima kasih. Saya mohon izin ke sana sebentar. Teman-teman, kalau melihat yang ada di depan sini bagus-bagus ya. Ini yang seperti ini dianyam sendiri oleh adik-adik kita yang ada di panti. Dan juga ini dijual. Mohon maaf. Ini tadi nih. Tas ini bagus sekali. Dan ini dibuat sendiri oleh adik-adik kita yang ada di sana. Yang jadi tebakan saya, pertanyaan saya, tas yang sebagus ini dibuat oleh adik-adik kita dengan IQ berapa ya? Ada yang bisa jawab nggak? 50? 30? Yakin mas, kita rata-rata orang Indonesia 78 loh. Dan kayaknya kalau kita ngeliat di Google tuh IQ normal itu sekitar 90-an ya sebetulnya. Ini yang bikin IQ-nya berapa? Gak ada yang tahu. Bapak Uskup kali mau nebak berapa? Wah, penasaran. Teman-teman, 40. Luar biasa bisa bikin seperti ini dan ini juga dijual. Jadi tolonglah kita bantu adik-adik kita. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Ya. Dan ini akan semakin besar, semakin banyak peserta dari Run for You, semakin banyak nih yang bisa bantuin adik-adik kita ini. Karena sekarang untuk jualan kayak gini ini nggak gampang. Jual online lebih nggak gampang lagi buat adik-adik kita ini. Jadi, yuk kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantu ya? Baik, terima kasih. Saya akan masuk ke, terima kasih Pak. Ada yang mau ditambahkan Pak? Ayo jualan dikit Pak. Terima kasih. Tambahnya kira-kira ini bukan keluh kesah, tetapi ini sebagai kampanye. Kampanye supaya mereka lebih mengenal Yayasan Triasih. Karena bagaimanapun tadi yang sempat ditanyakan, berapa biayanya. Kurang elok kami menyebutkan angka, tapi itulah faktanya. Sehingga itulah menjadi kendala tantangan kami yang terbesar, tapi bukan terberat. Karena kami yakin dan percaya keterlibatan mereka yang mau membahu berbela rasa terhadap kami salah satunya itu luar biasa. Kami tidak bisa menghitung berapapun nilai yang kami terima, tetapi yang selama ini kami terima itu adalah seperti itu. Kenapa berbiaya tinggi? Karena Triasih memang memiliki misi. Misinya adalah memberikan layanan yang prima, layanan yang optimal secara komprehensif bagi mereka kalangan difabel itu, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka-mereka itu pun juga mampu berkarya sehingga apa yang mereka sumbangkan kepada anak-anak bisa dilihat hasilnya. Berbiaya tinggi karena kita selalu mengedepankan bela rasa dan pelayanan mutu yang sudah kita jamin. Dan kendala yang terakhir adalah kami kesulitan untuk menggalang dana ini karena semakin merosotnya jumlah donatur. Sehingga kami menghimbau bagi siapapun rekan-rekan di Pukat kalau ingin beranjang sana ke tempat kami dengan suka hati, dengan terbuka kami nantikan. Supaya banyak mempropaganda sehingga kami boleh dikenal oleh banyak kalangan. Demikian kira-kira. Terima kasih banyak Pak Julius. Saya akan berpindah ke komunitas San Egidio dengan Bapak Respati Teguh Budiono. Biasanya dipanggil Pak Teguh. Pak, jadi teman-teman komunitas San Egidio ini
sebetulnya dibentuk tahun 1968 di Roma dan kemudian berkembang di 70 negara termasuk di Indonesia. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Pak Teguh, bagaimana kondisi komunitas San Egidio sekarang ini di Indonesia itu seperti apa profilnya? Ada di mana, di seluruh Indonesia kah? Berapa anggotanya? Kemudian kegiatannya apa? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Chandra dan juga panitia dari Ranhoyu yang sudah berkenan untuk melibatkan komunitas San Egidio dalam salah satu komunitas yang menerima nanti bantuan untuk karya pelayanan kami. Kalau bicara tentang profil komunitas San Egidio di Indonesia, tadi sudah disebutkan bahwa kita lahir dari tahun 68 di kota Roma dan kemudian hadir pertama kali di Kota Padang pada tahun 90 dan dari Kota Padang kemudian sekarang menyebar mungkin sudah di 10 kota dari Sumatera, Jawa dan Timur. Di Sumatera ada di Medan, ada di Pekanbaru, di Padang sendiri, ada di Duri, satu kota kecil juga. Lalu di Pulau Jawa ada di Jakarta, Bandung, Semarang dan Yogyakarta. Lalu di daerah timur ada di Kupang, Kefamenanu, Atambua, di Flores ada di Maumere dan juga di Labuan Bajo saat ini. Jadi kira-kira itu. Nah, bicara tentang pelayanan atau bicara cara hidup komunitas di setiap kota dan mungkin di setiap negara juga sama. Tadi juga sudah disebutkan bahwa komunitas menghidupi setidaknya 3 pilar, prayer, poor, and peace, di mana sebenarnya doa menjadi satu jantung kehidupan dari komunitas. Kami memiliki jadwal doa komunitas dan sharing tentang pendalaman sabda Tuhan. Lalu poor menjadi satu ungkapan wujud nyata dari iman, dari doa, dari sabda Tuhan. Kami memiliki berbagai macam pelayanan, di mana setiap kota memiliki pelayanan yang berbeda-beda. Tetapi ada satu hal yang menjadi sama dalam komunitas kami. Di setiap kota itu ada pelayanan yang kami sebut sebagai sekolah damai. Sekolah damai jangan dibayangkan sebagai sebuah sekolah, tapi sekolah damai itu hanya kami sebut sebagai sebuah wadah di mana menjadi sebuah tempat di mana anak-anak bisa memahami bahwa dirinya sangat bernilai. Ini adalah sesuatu yang kami lakukan, kami upayakan dalam sebuah sekolah damai. Jadi pasti kalau bicara kurikulum, kita tidak menggunakan kurikulum, tetapi bagaimana kemudian hidup tempat itu bisa menjadi sebuah tempat di mana anak-anak yang menjadi masa depan kita adalah bisa merasakan bernilai. Berbicara tentang anak-anak yang dari keluarga yang kurang mampu, kami dalam pengalaman kami adalah kalau bukan kita yang merangkul mereka, maka lingkungan yang keras yang akan merangkul mereka dan maka kehidupan mereka itu menjadi kami berusaha untuk menjadi warna yang berbeda bagi anak-anak yang hidup dan tumbuh di lingkungan-lingkungan yang keras tadi. Nah, selain sekolah damai, ada juga kegiatan pelayanan-pelayanan kami pada orang jalanan, misalnya lansia yang harus tinggal di panti jompo. Lalu di beberapa kota juga kita punya pelayanan ke para bukan tahanan tapi orang-orang yang rehabilitasi narkoba dan sebagainya yang tinggal di lapas-lapas. Jadi di setiap kota memiliki pelayanan yang mungkin berbeda, tetapi ada satu yang selalu sama, yaitu melayani ke anak-anak kurang mampu. Nah, kalau untuk di Jakarta sendiri, programnya seperti apa dan berapa anak yang saat ini
ditangani? Kalau kami di Jakarta mulai pelayanan sekolah damai sejak tahun 1996 di daerah Sunter pertama kali. Dulu kami sebenarnya ini melanjutkan karya kasih dari Suster Ursulin yang berkarya di Santo Lukas awalnya, yang kemudian di tahun 9798 suster tersebut mempercayakan ke komunitas untuk meneruskan karya itu, dan dari tahun 97 sampai sekarang kami tetap hadir di sana di Santo Lukas. Kami saat ini di tahun ini kita melayani sekitar 130 anak kurang mampu di daerah Sunter yang tinggal, mungkin kalau teman-teman tahu daerah Jembatan Hitam sana itu ya, itu adalah satu daerah yang cukup miskin gitu ya kalau di daerah Sunter, dan anak-anak itu berasal dari keluarga-keluarga yang tinggal di sana. Lalu sejak tahun 2017 kami juga membuka satu lagi sekolah damai di Kedoya, di mana kami kebetulan juga dipercayakan oleh Keuskupan Agung untuk mengelola satu rumah menjadi kantin gratis. Dan di sana selain kami membuka kantin gratis, pada akhirnya kami juga melihat kebutuhan anak-anak dari keluarga pemulung yang hadir ke Mensa, ke rumah itu juga butuh tempat untuk bermain. Maka tahun 2017 kami membuka juga pelayanan sekolah damai kepada anak-anak di Kedoya. Di Kedoya sendiri sekitar 30 anak yang ada dalam sekolah damai kami. Bapak, apa yang diharapkan dari Run for You? Iya, kalau saya boleh sedikit cerita bahwa anak-anak sekolah damai yang kami layani khususnya itu mungkin hanya 50% yang bisa sekolah, dan itu sekolah di sekolah negeri ya, yang boleh dibilang gratis. Banyak dari mereka tidak memiliki akses untuk sekolah di sana. Sebenarnya kami bercita-cita sangat ingin dengan dana yang ada kami bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu ini, baik yang sudah sekolah maupun yang belum sekolah gitu ya. Nah, yang belum sekolah ini sebenarnya juga permasalahannya bukan hanya pada sisi finansial, kalau boleh saya sharing, tetapi bagaimana mereka menjadi inklusif karena gap, misalnya usia gitu ya. Mereka dari kecil tidak disekolahkan oleh bapak ibunya. Begitu kita mau sekolahkan, usianya sudah tidak match dengan kelas di sekolah umum misalnya. Usia 10 tahun mau disekolahkan masuk SD kelas 1 udah terlalu besar untuk mereka. Maka beberapa upaya kami juga mencoba untuk menselaraskan dulu kemampuannya di luar sekolah umum, baru kemudian masuk sekolah umum, dan ini membutuhkan pendanaan yang mencukupi untuk anak-anak ini, sehingga jika memang nanti ini Run for You bisa memberikan kepada kami ingin memanfaatkan dana tersebut untuk anak-anak khususnya, dan juga kalau memungkinkan untuk pelayanan-pelayanan kami yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Teguh. Saya akan beralih ke Pak Alex. Beliau adalah Pak Alexander Saputra Teja, beliau adalah Ketua Panitia Run for You 2025. Ini kayaknya beban kita lumayan nih untuk bisa menghadirkan segitu banyaknya peserta sehingga kita bisa membantu kedua lembaga ini. Nah, boleh diceritakan Run for You 2025 ini programnya seperti apa? Kemudian kalau mau ikut serta bagaimana? Adakah harganya? Dan ada program-program yang menarik enggak dengan Run for You 2025? Silakan. Ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Bapak Uskup,
Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, dan juga Romo Edi, selamat siang, dan Pak Aryo, terima kasih sudah hadir. Pak Julius, Bapak juga dari Sana Egidio juga terima kasih sudah hadir di sini. Ya, acara kami Run For You 2025 itu adalah sebuah acara program acara lari yang atau kita sebut biasanya charity run yang memang setiap tahun selalu kita adakan dari inisiasi dari Pukat KAJ. Ya, kami dari panitia mengadakan acara ini, kami ingin berbagi kebahagiaan. Kami ingin mengajak sama-sama kita bahagia. Apa yang bisa kita bagikan? Seperti itu. Nah, kebahagiaan ini bagi kita semua sama-sama bisa lari ya dengan menyumbang atau kita sebut charity run, sebut istilahnya seperti itu. Jadi kami sangat mengapresiasi acara Run For You 2025 untuk tahun ini yang bisa kita Intensio Dantis kita merupakan ke Yayasan Triasi dan juga ke komunitas San Egidio. Itu saluran kita untuk Intensio Dantis. Program kita ada beberapa program ya untuk peserta Run For You 2025. Seperti program ada kita bisa untuk daftar duluan ya. Jadi early bird nama programnya dari 15 Maret sampai 31 Maret. Jadi itu program early bird, dan nanti setelah program itu kita ada program-program lainnya. Jadi teman-teman bagi yang tertarik nanti juga bisa mendaftar ke Linktree ya. Nanti kita ada program registrasi, nanti bisa melalui di situ dan juga bisa mengajak keluarga, teman-teman kantor, ya saudara-saudara lainnya untuk join di acara lari kita yang akan kita adakan di Cubic. Seperti itu. Pak Alex, ini diadakannya tanggal 1 Juli. 1 Juni. 1 Juni. 1 Juni 2025 di mana? Di Cubic BSD. Di Cubic BSD. BSD, ya. Nah, kalau ada orang yang mau daftar ini kan mumpung ada early bird tanggal 15 sampai tanggal 31 Maret nih ya. Iya. Itu harus daftar di mana? Ada, kita di Linktree-nya nanti bisa cek di bio Instagram. Instagram Run For You _ID. Run For You-nya run angka 4 U ya _ID. Nanti bisa cek di bio di situ di Linktree-nya. Dan itu kategori apakah, apa saja kah? Apakah itu ada fun walk-nya, apakah itu 2,5 kilo, ada kategori apa aja yang bisa diikuti? Ya, kita untuk lari, kita ada bagi berdasarkan jarak ya, jarak tempuh. Jadi 2,5 km, 5 km, dan 10 km. Ya, itu masing-masing ini adalah acara lari yang bisa untuk secara profesional, tapi juga untuk bersenang-senang. Fun Jadi run, fun run, iya. Jadi bagi keluarga bersama anak-anak mau lari jarak tempuh yang dekat juga ada. Dan setelah acara lari pun juga kami menyediakan beberapa acara-acara lainnya nanti di panggung. Nanti juga ada sedikit tenda-tenda bazar. Yang mungkin nanti kita persilahkan juga untuk dari Yayasan Triasi. Silahkan kalau ingin menyampaikan hasil karyanya di sana ya. Di sana yang mungkin bisa melakukan penjualan secara langsung di lokasi. Juga silahkan. Seperti itu. Siapa saja yang bisa ikut? Siapa saja bisa ikut, silahkan. Sebenarnya ini terbuka untuk semua peserta dari semua umur ya. Silahkan. Dari anak-anak dan sampai usia yang lansia juga boleh silahkan. Karena kita fokusnya acaranya lari, tapi mau jalan sama-sama, yang penting kita happy sama-sama ya, rame ya. Bahkan ada best dress juga ya, waktu best dress juga kan untuk larinya. Jadi tahun lalu tuh saya ingat ada yang jadi Gatot Kaca, ada yang jadi apa gitu sambil lari, seru banget. Nah, boleh dijelaskan selain program lari ini, dengar-dengar juga ada program donasi. Betul. Seperti apa programnya? Ya, kita selain peserta ikut acara Run For You sambil lari, senang-senang ya lari, kita juga ada membuka untuk donasi. Benar. Donasi itu kita ada, nanti informasinya ada di Instagram Run For You. Kita buka untuk donasi, ada rekeningnya, bisa ke rekening langsung. Rekening BCA di Pukat
KAJ, atas nama bukan KAJ, itu bisa langsung menyumbangkan donasi secara langsung ke sana. Apabila yang nggak bisa ikut hadir, kami juga membuka donasi secara langsung dan juga sponsor ya. Ya, kami mengapresiasi sponsor dan donatur dari tahun ke tahun, dan kami ingin mengajak donasi dan donatur dan sponsor untuk tahun ini sesuai dengan intensionalis kita bisa menyalurkan nanti berkelanjutan untuk tahun ini, seperti itu. Baik, jadi teman-teman, Run for You 2025 ini merupakan Run for You yang ke-7 dan akan diadakan tanggal 1 Juni 2025 pagi hari tentunya. Kita akan mulai jam berapa? Jam 5 kali ya, kita kumpul semua di Cubic BSD dan pendaftarannya akan dibuka tanggal 15 Maret 2025 dan akan ada early bird harga khusus sampai tanggal 31 Maret yang kemudian nanti akan berlanjut, tentu aja akan ada program-program lain. Selain itu juga ada program donasi yang bisa diikuti dan kita bisa mendaftar melalui Linktree Run for You 2025 yang bisa diakses melalui Instagram Run for You. Oke, saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan. Mangga, Mas, dari boleh disebutkan nama dari media mana? Silakan. Baik, perkenalkan saya Munir dari Warta Kota. Yang pertama tadi Uskup udah menyinggung soal tema ini, menyebut kata miskin. Tadi kan alangkah baiknya menggunakan kata kurang beruntung. Nah, apakah nanti tema ini akan berubah juga kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan kurang beruntung? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa target dari peserta dan perbedaan dari tahun lalu? Apa aja, dan ada nggak kalangan-kalangan pejabat atau artis yang bakal ikut di acara ini? Terima kasih. Terima kasih. Bapak Uskup berkenan menjawab. Istilah itu kan bisa berganti-ganti ya Mas ya, tergantung dari suasana hati yang mengucapkan. Iya, jadi intinya sama. Di pikirannya begini, dari depan ya, kalau kita sungguh ingin menjunjung martabat manusia, pasti kita harus berjuang untuk kebaikan bersama. Kalau kebaikan bersama itu mau kita bangun, keterlibatan kita namanya solidaritas. Tanpa solidaritas tidak ada kebaikan bersama. Seperti apapun kita berusaha untuk bersolidar, pasti akan ada, terus ada saudari-saudara kita yang tertinggal. Ini kata lain lagi, tertinggal ya. Kurang beruntung, tertinggal, lemah, miskin, tersingkir, terpinggirkan, banyak sekali istilahnya. Tetapi intinya adalah yang belum menikmati kesejahteraan bersama. Entah karena apa, intinya itu Mas. Di seperti apapun solidaritas kita, tetap akan ada saudari-saudara kita yang kurang beruntung, tertinggal. Di negara-negara yang super kaya pun selalu ada saudari-saudara kita yang tertinggal itu. Jadi intinya sama, istilahnya bisa berbeda-beda, yang paling pokok yang belum menikmati kesejahteraan bersama, sehingga martabatnya sebagai manusia kurang. Kalau belum mempunyai tersedia bagi mereka kebutuhan-kebutuhan dasar, artinya martabat manusianya belum dijunjung tinggi. Itu intinya. Terima kasih Bapak Uskup. Pak Alex, berapa targetnya dan apakah ada artis? Ya, memang tahun sebelumnya agak berbeda dengan tahun ini. Tahun sebelumnya kita 3.000 peserta. Tahun ini kita target 4.000 peserta. Nah, dengan target 4.000 peserta, kami juga berharap beberapa peserta, kita kan juga ada program-program lainnya, jadi ada program yang grup ya, jadi ada yang grupnya 10 orang, nanti ada yang 50 orang, ada juga yang 50 orang, jadi kita ada program-programnya. Nah, untuk artisnya nanti ditunggu ya, kita jadi nanti ada beberapa tahapan yang agak, yang ini kita keep dulu gitu ya, nanti kita opennya nanti nih, jadi kita sedikit teaser-teasernya, kira-kira seperti itu.
Jadi kita akan lakukan beberapa program yang menarik begitu. Jadi menuju ke tanggal 1 Juni aja pasti ada kejutan-kejutan promonya juga, dan nanti artisnya juga kejutan-kejutan ya? Ya. Untuk biayanya, jadi kita ada berdasarkan jarak ya, jadi ada 3 jarak, 2,5 atau 2,5 km, itu biayanya, harga normalnya itu adalah 199.000, terus ada juga yang 5 km itu 249.000, dan juga yang 10 kilo atau 10K gitu ya, biayanya 249.000, seperti itu. Dan juga ada juga yang early bird ya, early bird itu adalah harga early bird yang tadi saya sebutkan, dari 15 Maret sampai 31 Maret, itu harga early bird. Untuk harga normalnya selisihnya itu 50.000 ya, jadi harga normalnya adalah 249.000 untuk yang 2,5 km, dan 5 km itu biayanya adalah 199.000, dan 10 km juga biayanya sama, 249.000, jadi biayanya sama dengan yang 5 km, begitu. Jadi biayanya nggak mahal kok ya, kita bisa ikutan, apalagi kalau pas lagi diskon gitu kan. Ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman silakan. Permisi, aku boleh di sini? Selamat siang Pak, izin Margit dari IDN Times. Saya mau bertanya buat Bapak Ketua Panitia. Mungkin mohon maaf boleh sekali lagi disebutkan kali ya Pak, harga early bird dan itunya tadi, dan harga normalnya, sama apakah biaya pendaftaran itu juga termasuk donasi yang akan diberikan kepada 2 komunitas ini, atau hanya yang donasi yang tadi dibuka untuk bisa transfer itu gitu. Sama biasanya kalau lari kan Pak dapat medali nih Pak pesertanya, kan tadi kata ini charity run ini, tapi kan ada nomor 5K dan 10K, apakah akan tetap ada medali yang akan didapatkan sama peserta dan run kitnya dan sejenisnya, atau seperti apa? Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Baik, saya menjawab yang dapatnya ya. Kita akan dapat salah satunya adalah jersey seperti ini, jersinya. Ya jersey kita sebenarnya cukup spesial bagi kita ya. Jadi ada juga beberapa peserta yang lalu menanyakan jersey-nya kali ini seperti apa. Nah itu spesial. Itu salah satu jersey, nanti ada disebutnya Respect Collection atau RPC. Itu dapat jersey, nanti ada dapat medali juga, nanti ada dapat tas juga, dan juga nanti ada beberapa barang lainnya nanti ditunggu. Kita juga ada Respect Collection-nya. Nah untuk early bird, akan saya ulang, untuk early bird yang 2,5 km itu biayanya 199.000, untuk yang 5 km itu biayanya 249.000, kalau untuk yang 10 km itu biayanya juga 249.000, ya. Itu yang early bird, ya. Kalau yang harga normalnya, normal price, selisihnya 50.000 saja. Jadi yang normal price untuk 2,5 km itu harganya 249.000, ya. Untuk yang 5 km ya itu biayanya 299.000, dan juga yang 10 km itu biayanya 299.000, sama ya. Baik ya. Untuk donasi ya kami donasikan nanti, kita ada pembagian donasinya, nanti ditunggu, kita ada pembagian donasinya sebenarnya biasanya sekitar 2-3 minggu setelah acara. Iya. Jadi kalau boleh menambahkan ke Bapak Ketua, tadi hasil dari pendaftaran pun akan masuk buat kedua lembaga-lembaga ini. Dan juga yang namanya medali pasti dapat. Dan medalinya juga unik, karena medalinya itu bisa dikumpulkan dari tahun ke tahun sehingga membentuk satu rangkaian. Jadi kalau 5 tahun ikut berturut-turut pasti dapat jadi satu medali besar. Begitu Mbak. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya, silakan Mbak. Selamat siang Pak, saya Riana dari Harian Kompas. Mungkin tadi sempat disinggung masalah disabilitas. Untuk acara ini apakah teman-teman disabilitas juga
bisa ikut serta dalam acara lari ini atau sekedar menerima donasi dan charity saja, karena kan sebenarnya di negara-negara lain juga teman-teman disabilitas diberi ruang untuk ikut serta berolahraga karena ini kan bentuk kesetaraan juga dan inklusivitas. Nah ini bagaimana di Run for You nanti? Terima kasih. Ya, terima kasih dari Harian Kompas ya. Ya, ini pertanyaannya memang bagus sekali. Jadi agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun ini yang Yayasan Triasi sebagai salah satu intensionalis kami, itu kami juga menyiapkan ya satu lintasan gitu ya. Lintasannya sama, cuman sisinya berbeda. Untuk teman-teman yang disabilitas mau ikut, kita persilahkan. Nanti dari Yayasan Triasi bisa menyiapkan ada pendampingnya begitu ya. Itu boleh. Ya, betul. Jadi untuk menambahkan saja, selain dari anak didik dari kedua lembaga ini, kalaupun ada yang ingin ikut serta disabilitas, silakan, bisa dan akan disambut dengan hangat oleh panitia. Jadi tahun ke tahun semua penerima donasi juga ikutan. Tahun lalu ada saudara-saudara kita yang kurang beruntung untuk HIV/AIDS juga ikutan dengan pendamping ya, bisa dengan pendamping. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin menutup dengan closing statement dari masing-masing narasumber. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Bapak Uskup terakhir. Silakan, Pak. Baik, terima kasih sekali lagi, apresiasi yang tinggi-tingginya untuk kegiatan Run for You ini. Kami berdoa tentu supaya berjalan dengan sukses dengan harapan demikian. Apa yang dipersiapkan oleh teman-teman ini membuahkan hasil yang sungguh bermartabat dan bermanfaat, apalagi memiliki tujuan yang sangat mulia bagi mereka yang memang kondisinya tersisih, tersingkir, miskin seperti kami dan rekan kami, Bapak. Jadi sekali lagi apresiasi kami kepada Pukat yang senantiasa mengelola kegiatan ini secara rutin dan berkelanjutan, dan semoga semakin banyak mereka-mereka yang berkebutuhan, mereka-mereka yang miskin dan tersingkir itu mendapat ruang sehingga mereka dapat perhatian dari khalayak orang banyak yang peduli. Demikian, sukses untuk Run for You dan terima kasih atas undangannya Triasi boleh terlibat dalam agenda ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Julius. Pak Teguh, silakan. Baik, pertama-tama saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada panitia Run for You dari teman-teman Pukat yang sudah berkenan melibatkan kami dalam penerimaan donasi ini. Dan saya juga ingin mengajak partisipasi dari seluruh masyarakat untuk bisa ikut serta dalam acara ini, terkhusus juga karena acara ini juga sangat mulia. Kita bisa sehat secara jasmani, tapi secara rohani kita juga belajar bersolidaritas, belajar untuk memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan, dan kami siap untuk menjadi pekerja, menyalurkan berkat dari Bapak Ibu sekalian kepada mereka yang membutuhkan. Kita tidak perlu takut untuk memberikan kasih yang berlebih, ya kan? Jangan mengasihi hanya secukupnya, tapi berlebihlah dalam mengasihi. Terima kasih. Terima kasih. Pak Aryo. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir. Kami mengharapkan bantuannya untuk mempromosikan acara Run for You ini sehingga lebih bisa membantu banyak orang, karena kita akan juga dalam tahun ini untuk mengajak para disabilitas untuk ikut serta sehingga mereka tidak hanya berlari atau berjalan bersama, tapi juga mendapatkan bantuan dari mereka yang ikut. Terima kasih. Dan acara ini juga tidak hanya untuk umat Katolik, tetapi juga lintas agama, lintas etnis, karena setiap tahun kenapa kita meningkatkan
jumlah pendaftaran kita tahun lalu saja sudah sold out. Jadi berapa minggu sebelumnya sudah habis. Jadi kita harapkan tahun ini pun juga akan bertambah. Terima kasih. Terima kasih Pak Aryo. Pak Alex. Ya, saya sebagai Ketua Panitia Run for You 2025 memohon kepada teman-teman media bisa membantu untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara luas sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar, juga berjalan dengan ramai begitu ya, dengan ya tujuannya kembali lagi saya berharap ngajak teman-teman panitia juga yang lain, kita itu berbagi kebahagiaan ya, kita ingin berbagi kebahagiaan. Jadi untuk teman-teman membantu juga teman-teman disabilitas dan juga membantu teman-teman sesuai dengan kata Pak Aryo, itu betul ya, karena komunitas San Egidio juga membantu lintas agama. Jadi membantu juga lintas agama, bukan hanya Katolik tapi lintas agama, membantu anak-anak telantar. Itu yang kita bantu, fokusnya di situ ya. Kami mohon dukungan dan juga doa agar acara ini bisa berjalan lancar, ramai, dan kita bisa berbagi kebahagiaan di tahun 2025 ini melalui acara lari Run for You 2025. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman media dan juga Bapak Uskup, Pak Aryo, Romo Edi, dan juga ada Pak Julius dan Pak Teguh dari Yayasan dari komunitas San Egidio ya. Terima kasih. Terima kasih. Last but not least, Bapak Uskup, silakan. Kepada seluruh panitia diucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya telah mengambil tanggung jawab untuk menyelenggarakan Run for You 2025. Kita berdoa semoga dengan pengorbanan yang tulus seluruh panitia dapat memberikan yang paling baik bagi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Untuk saudari-saudara sekalian, mari kita bertumbuh di dalam kepedulian dengan ikut terlibat, ikut serta di dalam Run for You 2025 ini, dan semoga dengan ikut serta di dalam Run for You ini kita merasa semakin bahagia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Uskup. Kita akan menutup acara press conference ini dengan foto bersama, tapi sebelumnya izinkan saya mengingatkan dan mengajak kepada teman-teman media semua, yuk kita ajak sebanyak-banyaknya teman-teman di Jakarta, di luar Jakarta untuk ikutan Run for You 2024 karena kita mempunyai 2025 ya, wah ini cepat banget waktunya, 2025 karena inilah saatnya kita menunjukkan kepedulian kita sebagai orang Indonesia kepada adik-adik kita tercinta Indonesia juga yang juga mengalami kebutuhan khusus dan biayanya nggak sedikit. Dan untuk adik-adik kita yang tadi ultra mikro ini, yuk kita bantu mereka. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di di Cubic BSD tanggal 1 Juni 2025 pagi-pagi. Kita akan mengundang teman-teman semua untuk ikutan Juni